Halo Bapak Ibu peserta pelatihan Office 365. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membuat survei menggunakan Microsoft Form. Nah, contohnya yang sudah jadi seperti ini. Misalnya saya membuat lembar penilaian diri ya. Jadi lembar penilaian diri ini dapat diisi siswa ya. Nah, tinggal memilih ya jawaban iya dan tidak gitu ya. Nanti otomatis jawabannya akan terekam setelah di submit ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita menuju ke office.com ya. Office.com, kemudian enter. Silakan masuk menggunakan akun Guru Inovatif masing-masing ya. Atau akun Office 365 masing-masing. Nah, sini saya masuk dengan akun saya. Ingat passwordnya ya. Kemudian sign in. Pastikan akun yang digunakan adalah akun yang digunakan pada saat pelatihan. Nah, kemudian kita cari form. Nah, di sini tidak kelihatan ya. Untuk menampilkan semua, klik ini ya. All apps yang di pojok kiri ini, klik. Maka semua aplikasinya akan muncul ya. Office 365. Ini semua aplikasinya. Nah, kita cari form ini ya. Forms. Kita klik. Ya. Nah, maka sudah terbuka. Nah, ini tampilan awal form ya. Nah, di sini ada new quiz dan form ya. Untuk survei kita menggunakan new form. Jadi kita buat formulir biasa ya. Kalau new quiz ini berarti kita membuat quiz gitu ya. Nah, karena kita akan belajar membuat form atau survei, kita gunakan yang new form ini. Kita klik new form. Nah, untuk memunculkan, ya, kita klik ini segitiga yang ke bawah ini. Nah, maka muncul new form ya. Nah, setelah kita klik new form, maka akan muncul seperti ini. Ya, di sini ada question, sini ada respon ya. Ini question berarti kita buat pertanyaannya, respon berarti nanti kita bisa melihat hasil ya, hasil survei atau hasil jawaban. Nah, yang pertama kita buat judul dulu di sini. Di form ini kita klik ya. Kemudian ganti judulnya. Misalnya kita mau buat, kita mau buat penilaian antar teman. Kita copy saja sini, penilaian antar teman. Bisa copy paste juga ya. Penilaian antar teman. Kemudian kita kasih petunjuk. Kita bisa copy juga di sini. Petunjuk. Kita copy. Nah, petunjuknya disesuaikan ya. Kalau kita kasih formulir biasa kan centang ya. Karena ini online, tinggal klik saja, berarti pilihlah. Pilihlah ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Judulnya penilaian antar teman, petunjuknya pilihlah ya atau tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah, kita sesuaikan dengan formulirnya. Yang perlu diisi adalah nama teman yang dinilai, nama penilai ya. Kelas semester mungkin kita jadikan satu di atas ya. Penilaian antar teman siswa kelas 4 semester 2 SDN 6 Lembang, itu misalnya tahun pelajaran 2020-2021 itu misalnya ya. Jadi kelasnya kita bisa taruh di atas biar kita tidak buat pertanyaannya di sini. Yang pertama kita kasih nama teman yang dinilai itu misalnya. Nah, biar siswanya tidak mengetik lagi ya, kita langsung berikan pilihannya ya. Kita gunakan choice. Nah, kalau choice ini berarti kita memilih ya. Jadi jawabannya dengan memilih. Kemudian kalau teks berarti siswa mengetikkan. Kemudian rating berarti tinggal milih bintang ya, kasih bintang. Kemudian date berarti tanggal. Gitu ya. Kalau jawabannya memerlukan tanggal. Kalau ini sini ada misalnya mau upload file, bisa juga ditambahkan ya. Kalau ini section berarti tambah bagian, misalnya
data dulu, setelah itu submit, baru muncul pertanyaannya bisa. Ini bagian ya, section. Nah, untuk nama kita pakai choice saja ya, biar siswa tinggal milih sehingga tidak ada salah ketik lagi. Di nama teman yang dinilai. Baik, kita akan masukkan langsung namanya ya, biar tidak salah ketik. Kita ambil datanya ini. Saya ada 9 siswa ya. Kita blok, kita copy, lalu kita pastekan di sini. Pastekan mulai dari paling atas ya. Kursornya kita taruh di sana, di option 1, kemudian paste di sini. Paste. Ya, maka ini sudah turun. Cuma yang pertama full semua ya. Ini kita hapus dulu. Yang pertama ini kita hapus. Itu ya. Jadi kalau kita paste, yang pertama full semua ya, kita hapus yang setelah nama pertama. Tapi untuk selanjutnya bisa dia langsung ya. Langsung urut ya nama siswanya. Nah, ini yang option 2 ini kita bisa hapus. Cara yang menghapus cukup tinggal klik dia. Ketika muncul tanda delete ini ya, kita delete ya. Kita klik delete, maka sudah terhapus. Ini yang pertama kan nama teman yang dinilai, yang kedua nama penilai. Nah, agar cepat kita bisa duplikat ini ya. Caranya klik pertanyaan ini yang mau diduplikat atau di copy. Ini di atas ya, ada copy question. Kalau yang ini hapus ya. Nah, ini klik saja ini, copy question, klik. Nah, maka ini sudah terduplikat. Ya, sama ya. Teman yang dinilai, yang nomor 2, teman yang dinilai, jumlahnya sama 9. Ini kita ganti pertanyaannya, nama penilai itu ya. Sudah ya. Jadi cepat ya, bisa diduplikat. Nah, pertanyaannya ini kita wajibkan ya, agar wajib dijawab oleh siswa ya. Caranya, lihat di bawah pertanyaannya ada require. Nah, ini kita aktifkan. Nah, maka ini wajib dijawab siswa. Jadi wajib diisi ya. Nah, kalau yang multiple answer ini berarti bisa siswa itu menjawab lebih dari 1 ya. Ini karena hanya 1, jadi kita tidak aktifkan. Yang nomor 2 juga kita require sehingga wajib diisi. Nah, sudah. Nah, jika sudah diisi, sekarang kita mulai dengan pertanyaan 1, yaitu kita pilih tipenya adalah, karena jawabannya iya dan tidak ya, iya tidak berarti choice lagi ya. Nah, kita klik choice, pertanyaannya kita copy, jadi bisa di copy paste ya. Ini kalau ada kurang kita tambahkan, teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, jawabannya ya. Terus yang kedua tidak ya. Jawabannya ya dan tidak ya. Ini wajib. Kemudian kita duplikat lagi, klik ini ya, copy question. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita copy paste lagi, ganti pertanyaannya saja, blok, paste, kita perbaiki tulisannya, teman saya tidak mengganggu teman yang beragama lain ketika berdoa semuanya ya tidak ya. Kita duplikat lagi, kita ganti lagi pertanyaannya sampai habis ya. Ya, ini sudah semua pertanyaan sudah dimasukkan ya. Nah, sudah. Nah, sekarang coba kita lihat tampilannya ya. Caranya melihat tampilan adalah kita klik preview ini. Preview yang di atas ini kita klik preview. Nah, ini tampilan di versi desktop ya, atau laptop ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, untuk melihat tampilan mobile bisa klik ini ya. Klik tampilan mobilenya, maka nanti seperti ini. Jadi kita bisa melihat tampilan di HP-nya ya. Jika sudah pas, jika sudah selesai, kita back. Kemudian kita bisa memilih tema ya.
biar lebih menarik. Nah, ini ada tema di sebelahnya, tem. Misalnya ini. Ya, sesuai selera ya, untuk tema ini sesuai selera. Saya pilih yang itu. Kemudian jika sudah, kita bisa share ya. Bisa share. Ini ada share, klik share. Nah, kita bisa share dengan orang-orang yang ada di organisasi saja. Jadi hanya orang-orang yang only people in my organization can respond. Jadi hanya orang yang dengan guru inovatif saja yang bisa menjawab gitu ya. Kalau kita pilih ini. Tapi kalau kita pilih yang pertama, anyone can respond, berarti semua orang walaupun dia tidak punya akun guru inovatif bisa menjawab ya. Kalau yang paling bawah hanya orang-orang tertentu, jadi kita memasukkan. Jadi kita pilih yang di atas ya, biar siswanya semua bisa jawab. Klik yang di atas. Anyone can respond. Ya. Kemudian kita mau share-nya dalam bentuk apa? Misalnya ini link, ya. Jadi ini linknya bisa di copy, bisa dipendekkan langsung, atau nanti copy yang panjang, kemudian di custom ya. Atau bisa dalam bentuk QR code. Atau bisa juga di embed, misalnya nanti di embed di Sway misalnya nanti bisa ya, nanti copy linknya ini atau dikirim ke email bisa. Nah, ini saya contohkan mengcopy link saja ya, kita share dalam bentuk link ya. Saya klik copy, jadi langsung tercopy linknya. Kemudian kita akan bawa ke WA. Nah, ini link inilah yang bisa kita bawa ke WA. Misalnya kita catat dulu di sini ya. Misalnya di sini ya, saya taruh di sini. Nah, ini link ya. Ini link yang bisa dikirim ke siswa ya, untuk dijawab. Setelah nanti dijawab, maka nanti akan muncul di respons ini. Nah, saya contohkan ya, saya akan coba jawab bagaimana nanti bentuk responnya. Kita coba paste linknya di sini. Enter ya. Nah, di ini namanya misalnya ini yang dinilai ini misalnya ya, ini contoh ya. Nah, kalau sudah nah ini bagusnya ya, di versi komputer itu bisa berbunyi dia. Misalnya ini, kita klik immersive reader ini, kita klik, maka nanti ini bisa berbunyi. Nah, kita play saja dia, play. Nah, ini dia akan bersuara dia, itu ya, itu. Kita back saja. Nah, jika sudah semua dijawab, kita submit. Nah, maka sudah berhasil ya. Kita cek sekarang responnya. Nah, ini responnya sudah muncul ya, 1 respon, kita klik. Nah, 1 respon. Nah, di sini sudah muncul ya, pertanyaan 1 ya, pertanyaan 2, 1 yang jawab ya. Ini langsung diagram ya, diagram batang dan diagram lingkaran ya. Jadi sudah langsung otomatis ya. Itu kalau mau melihat hasil dalam bentuk Excel, tinggal klik ini, open in Excel ya. Klik, maka akan terunduh dia. Nah, setelah terunduh, kita buka. Kita klik buka ya. Nah, ini. Jadi akan muncul di sini ya. Ini namanya teman yang dinilai dan jawabannya ya. Baik, untuk cara membuat formulir saya rasa cukup. Semoga bermanfaat.